Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang laporan jurnal metodologi perencanaan langkah ketiga dengan kode kelompok yaitu A7 dan anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Francisca Saveria Cabrinili, Agni Prasta, dan Albertus Mito Pramudito. Nah, pada metodologi perencanaan langkah ketiga ini terdapat evaluasi dan pemilihan konsep rancangan. Nah, itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada penentuan bobot kriteria. Nah, untuk penentuan bobot kriteria itu tersendiri diambil dari karakteristik pada HOQ. Nah, di sini itu merupakan perbandingan mana yang lebih penting di antara kedua kriteria tujuan yang dibandingkan. Yang pertama itu ada perbandingan antara perawatan dan keamanan, perawatan ukuran panjang, perawatan berat material, ukuran berat, perawatan dan biaya produk. Dan selanjutnya keamanan dengan ukuran panjang, keamanan dengan material, keamanan dan berat, keamanan dan biaya produk. Selanjutnya adalah ukuran panjang dengan material, ukuran panjang dengan berat, ukuran panjang dengan biaya produk. Selanjutnya ada material dengan berat, material dengan biaya produk. Selanjutnya adalah berat dan biaya produk. Nah, dari setiap kriteria tujuan diberi kode kriteria, yaitu perawatan A adalah perawatan, B adalah keamanan, C adalah ukuran panjang, D adalah material, E adalah berat, dan F adalah biaya produk. Nah, dari setiap perbandingan yang dilakukan, kita beri angka 0 jika itu tidak penting dan angka 1 jika itu penting. Nah, dari kriteria yang dibandingkan tersebut, kita jumlahkan hasil angka yang telah diperoleh. Perawatan mendapat jumlah 2, keamanan mendapat jumlah 5, ukuran panjang mendapat jumlah 2, material mendapat jumlah 4, berat mendapat jumlah 2, dan biaya produk mendapat jumlah 0. Dari jumlah ini kita totalkan sehingga totalnya menjadi 15. Dan kemudian kita lakukan pembobotan, yaitu dengan cara menghitung setiap nilai kriteria tujuan dibagi dengan jumlah dan dikalikan dengan 100%. Sehingga perawatan mendapat bobot 13, keamanan mendapat bobot 33, ukuran panjang mendapat 13, material mendapat ukuran bobot 27, berat mendapat bobot 13, dan biaya produk mendapat bobot 0, sehingga ditotalkan menjadi 100%. Lanjut. Lalu selanjutnya pada 2.1.2 itu menjelaskan tentang gambar draft atau sketch konsep desain alternatif yang terpilih. Di sini kelompok kami mengambil ada 3 alternatif. Alternatif yang terpilih itu merupakan alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 4. Di sini ada 3 gambar dari alternatif 1, dari tampak depan, samping, dan belakangnya. Sama seperti alternatif 2 dan 4, terlihat pada tampak depan, samping, dan belakang. Terus pada 3 alternatif ini, di mana di sini kami menggunakan bahan yang sama, yaitu plastik mika sesuai dengan ketebalannya, lalu karet elastis, lalu ada not buat penulisan nama di bagian face shield bagian depan, dan aksesoris yaitu logo dari face shield itu sendiri. Selanjutnya pada 2.13 merupakan skala penilaian 4 titik. Di sini ada 7 kriteria skala penilaian 4 titik. Yang pertama ialah perawatan, dan parameter yang kami gunakan ialah jam yang memiliki kode A.
Di sini dikatakan bahwa dalam perawatan ini maksimal pemakaian face shield dalam satu hari ialah 6 jam. Jadi kalau misalnya kualitas face shield yang kami gunakan pemakaiannya itu lebih dari 6 jam, maka dia masuk dalam kategori 3, artinya baik. Lalu untuk skala 2, 1, dan 0-nya kami gunakan untuk skala 2-nya 4-6 jam, skala 1-nya 2-3 jam, dan skala 0-nya kurang dari 2 jam, artinya dalam keadaan tidak baik. Lalu kriteria dan tujuan yang kedua ialah keamanan. Di sini kami menggunakan parameter inci. Jadi yang kami gunakan itu jarak face shield dari wajah si pemakai dengan face shield itu sendiri. Jadi kami simulasikan sesuai dengan referensi yang kami dapat ialah 18 inci. Jadi kalau misalnya face shield itu memiliki jarak lebih dari 18 inci, maka itu dikatakan baik. Untuk skala penilaian 2-nya kami menggunakan 15 sampai 18 inci, lalu skala 1-nya kami menggunakan 10 sampai 14 inci, dan skala 0-nya kami menggunakan kurang dari 10 inci. Lalu ukuran panjang. Di sini kami mendapatkan referensi ukuran panjang yang kami temukan ialah 28 cm. Artinya jika dari face shield itu sendiri memiliki panjang yang lebih dari 28 cm, tetapi harus disesuaikan dengan penggunanya, maka face shield masuk dalam kategori baik, artinya dalam skala 3. Lalu dalam skala 2-nya kami memakai 25 sampai 28 cm, lalu skala 1-nya 20 sampai 24 cm, dan skala 0-nya 20 cm. Lalu material. Dalam material ini kami menggunakan ketebalan dari face shield itu sendiri, artinya ketebalan mika yang dipakai. Parameter yang kami gunakan ialah milimeter. Di sini kami mendapatkan referensi bahwa ketebalan dari face shield itu sendiri ialah 1 mm. Artinya jika dari ketebalan plastik mika yang kami gunakan memiliki ukuran lebih dari 1 mm, maka face shield itu dikatakan baik. Dan jadi kami masukkan dalam skala 3. Skala keduanya kami gunakan 0,8 sampai 1 mm. Skala satunya kami gunakan 0,5 sampai 0,7 mm, dan skala 0-nya kami gunakan kurang dari 0,5 mm. Lalu selanjutnya ialah berat. Parameter yang kami gunakan ialah gram. Di sini kami mendapatkan referensi bahwa berat dari face shield itu sendiri 65 kg. Artinya ketika face shield itu sendiri terkena beban atau benda yang memiliki beban yang lebih berat dari face shield itu sendiri, itu tidak mudah rusak dan tidak mudah merusaki face shield itu sendiri. Jadi seandainya beratnya lebih dari 65 kg, maka face shield itu dikatakan baik dan masuk dalam skala 3. Dan skala 2-nya kami gunakan 40 sampai 65 kg, 40 sampai 65 gram, skala 1-nya 30 sampai 40 gram, dan skala 0-nya kami gunakan kurang dari 20 gram. Lalu yang terakhir ialah biaya produk. Di sini kami mendapatkan referensi bahwa biaya produk dari satu face shield itu sendiri seharga 25.000. Jadi seandainya face shield itu diminati ketika harga biaya produk itu tuh terjangkau sama penggunanya. Jadi kami masukkan dalam skala 3, artinya dalam kategori baik. Dan skala 2-nya 25.000 sampai 35.000, 35.999, lalu skala 1-nya 36.000 sampai 50.000, dan skala 0-nya lebih dari 50.000. Artinya ketika dia mahal, maka pengguna dari face shield itu sendiri menurun. Oke, selanjutnya adalah matriks evaluasi alternatif. Pada matriks evaluasi alternatif ini merupakan sebuah matriks yang digunakan untuk menentukan alternatif mana yang akan digunakan untuk pembuatan produk. Nah, pada matriks evaluasi alternatif ini terdapat kriteria tujuan, perawatan, keamanan, ukuran panjang, material, berat, dan biaya produk dengan kode kelompok
kode kriteria perawatan adalah A, keamanan adalah B, ukuran panjang adalah C, material adalah D, berat adalah E, dan biaya produk adalah F. Nah, pada kolom bobot di sini diambil dari penilaian 4 titik yang sebelumnya telah dihitung. Kemudian parameter atau satuan adalah parameter atau satuan yang berkaitan dengan kriteria tujuan tersebut. Nah, selanjutnya pada kolom magnitude itu merupakan kolom yang diisi oleh kelompok lain yang sesuai dengan penilaian dari penilaian 4 titik. Nah, jadi untuk alternatif 1 itu pada perawatan diberikan magnitude sebesar lebih dari 2, keamanan perawatan kurang dari 2, keamanan kurang dari 10, ukuran panjang 20 sampai 24, material itu 0,8 sampai 1, berat itu 30 sampai 40, biaya produk 25.000 sampai 35.999. Dengan skor merupakan hasil dari magnitude tersebut terpilih. Jadi kan tadi di bagian penilaian 4 titik terdapat kolom 0, 1, 2, dan 3. Nah, pada baris itu akan dimasukkan ke dalam kolom skor sesuai dengan magnitude yang terpilih. Untuk alternatif kedua, magnitude-nya adalah perawatan mendapat magnitude 4 sampai 6, keamanan mendapat 10 sampai 14, ukuran panjang mendapat 25 sampai 26, material mendapatkan 0,5 sampai 0,7, berat mendapatkan 40 sampai 65, biaya produk mendapatkan 36.000 dan 36.000 sampai 50.000. Selanjutnya untuk alternatif 4, magnitude yang didapatkan untuk perawatan adalah 2 sampai 3, keamanan adalah 15 sampai 18, ukuran panjang lebih besar dari 18, berat lebih besar dari 1, material lebih dari 1, berat yaitu 40 sampai 65, biaya produk yaitu kurang dari 25.000. Nah, dari setiap magnitude dan skor kemudian hasil dari skor tersebut dikalikan dengan bobot. Jadi pada skor alternatif 1 pada bagian perawatan mendapat skor 0 dikalikan dengan bobot yaitu 13 sehingga nilainya 0. Begitu juga dengan semua kriteria tujuan dan alternatif yang ada. Nah, setelah itu dari hasil nilai itu kemudian dijumlahkan dari setiap nilai tersebut sehingga pada setiap alternatif mendapat jumlah masing-masing, yaitu alternatif pertama adalah mendapat total utility sebesar 80, alternatif kedua mendapat total utility sebesar 138, dan alternatif 4 mendapat total utility sebesar 225. Lanjut. Ya, selanjutnya itu adalah evaluasi desain semua konsep desain alternatif. Nah, subbab ini diambil dari sub-subbab ini diambil dari sub-subbab sebelumnya, yaitu penilaian 4 titik dan matriks evaluasi yang diisi oleh kelompok 8. Lalu pada sub-subbab ini diuraikan lagi jadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah alternatif 1 sebagai alternatif yang mungkin kita gunakan dalam perancangan facial. Pada alternatif 1 didapatkan jumlah utility atau nilai utility senilai 80, yang dimana alternatif ini mendapatkan skor 0 dan nilai 0 dengan magnitude sebesar 2 jam. Nah, kenapa nilainya 0? Karena pada perawatan ini kan. Nah, ini karena hanya dapat dipakai selama 2 jam. Nah, ini kurang memuaskan. Lalu
dari perhitungan dan karena rancangan bobot yang cukup besar pada keamanan, alternatif ini hanya mendapatkan 0 karena face shield jarak dari mukanya, dari wajah pemakai itu hanya 10 inci saja dan kurang aman dan kurang berfungsi dengan baik karena mungkin bentuk wajah orang berbeda-beda dan ada hidung yang lebih panjang atau pendek dan lain-lain. Lalu pada alternatif 1, kriteria ukuran panjang memiliki magnitude pada range 20 sampai 24 cm dan mendapatkan skor 1. Yang disebabkan kurangnya panjang face shield sehingga kurang berfungsi dengan baik, yaitu menutup seluruh bagian wajah karena fungsi face shield kan melindungi wajah. Lalu pada alternatif 1 juga mendapatkan skor 2 pada kriteria atau tujuan material, yaitu tebal material mika plastik sebesar 0,8 sampai 1 mm. Dan ini kriteria tujuan yang cukup penting ya, dengan bobot yang cukup besar. Dan termasuk cukup baik dan cukup tebal. Lalu kriteria face shield selanjutnya adalah menunjukkan skor 1 dengan berat 30 sampai 40 gram. Lalu selanjutnya biaya 25.000 sampai 35.999.000 rupiah yang mendapatkan skor 2 dari material yang cukup murah sehingga biaya produksi dapat ditekan. Yang B adalah alternatif 2. Alternatif 2 didapatkan jumlah utility senilai 138. Oh ya, sebelumnya nilai yang alternatif 1 itu nilai minimum ya, yang terkecil. Lalu yang alternatif 2 ini mendapatkan skor 2 pada perawatan dengan nilai 26 dengan magnitude 4-6 jam, pemakaian 4-6 jam. Lalu pada keamanan didapatkan skor 1, yaitu dengan jarak 10 sampai 14 inci, yang cukup kecil ya, namun lebih baik daripada alternatif 1. Lalu kriteria ukuran panjang memiliki magnitude pada range 25 sampai 28 cm dan mendapatkan skor 2. Yang panjang face shield-nya cukup sehingga lebih baik dari alternatif 1 juga. Dan berfungsi dengan baik, yaitu menutup seluruh bagian wajah. Dan pada alternatif 2 mendapatkan skor 1 pada kriteria material, yaitu tebal material mika sebesar 0,5 sampai 0,7 yang termasuk kurang baik dan kurang tebal dan akan lebih cepat rusak. Pada berat menunjukkan skor 2 dengan berat 40 sampai 65 gram sesuai dengan face shield yang kita telusuri. Lalu biaya produk senilai seharga 35 sampai 50.000 dan mendapatkan skor 1 dari material yang sedikit lebih mahal. Lalu ada alternatif 4, yaitu alternatif yang memiliki nilai paling tinggi atau nilai maksimum. Ini mendapatkan skor 1 pada kriteria perawatan dengan magnitude sebesar 2 sampai 3 jam. Lalu pada perhitungan matriks evaluasi keamanan didapatkan skor 1 karena face shield jaraknya cukup besar, yaitu 15 sampai 18 inci dan aman dan berfungsi dengan baik. Lalu kriteria ukuran panjang pada magnitude itu lebih dari 18 cm dan mendapatkan skor 3. Ini mungkin yang paling baik dan menutupi seluruh bagian wajah dan tidak terlalu panjang juga. Lalu pada alternatif 4 maksudnya didapatkan skor 3 pada kriteria material, yaitu tebal material plastik sebesar lebih dari 1 mm yang baik dan tebal sehingga awet dan aman. Pada kriteria berat
menunjukkan skor 2 sama seperti alternatif 2 dan biaya produk seharga kurang dari 25.000 dan mendapatkan skor 3 dan ini adalah yang paling murah sehingga produk lebih diminati dan juga produk juga aman juga. Ya, terima kasih. Oke, sekian dari penjelasan kami tentang unit 2. Sekian dan terima kasih.